有点故障，我申请下高度。 Halo Brothers Kui Story dimanapun kalian berada. Kabar buruk di Indonesia mengawali tahun 2021 dengan duka mendalam karena kecelakaan pesawat Sriwijaya Air. Semoga mereka yang menjadi korban husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Amin. Kali ini saya akan membahas alur cerita film yang memompa adrenalin kalian. Film yang diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tanggal 14 Mei 2018 silam tentang insiden pesawat maskapai Sichuan Airlines dengan nomor penerbangan 8633. Tragedi ini menjadi sebuah keajaiban yang hakiki karena pesawat ini berhasil mendarat dengan selamat setelah mengalami kejadian yang sangat mengerikan di ketinggian 30.000 kaki, tepatnya di daerah pegunungan Himalaya. Bagaimana perjuangan sang kapten menyelamatkan seluruh penumpangnya? Pasti penasaran bukan? So, jangan skip dan tonton videonya sampai habis. Sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan video-video seru lainnya. Dan bagi kalian yang ingin request, silahkan tulis di kolom komentar. Di awal film diperlihatkan seorang pilot yang bernama Liu Qiangjian. Dia sedang siap-siap untuk berangkat melakukan penerbangan seperti biasa. Terlihat dia berpamitan pada putrinya yang tengah tidur, bahwa dia akan berangkat bekerja dan akan pulang malam nanti untuk merayakan ulang tahunnya. Kemudian Kapten Liu menata dekorasi untuk pesta ulang tahun putrinya itu. Kapten pun tiba di kantor operasional Sichuan Airlines. Kapten Liu akan melakukan penerbangan menuju Tibet. Dalam penerbangannya, dia ditemani satu kopilot dan satu pilot cadangan yang bernama Su Yichen dan Liang Dong. Berikut para pramugari di bawah pengawasan Binan. Sementara itu, di Pusat Meteorologi Beijing mendeteksi pergerakan awan di Tibet Tenggara lebih kuat dari dugaan. Awan badai ini diprediksi akan mempengaruhi area lintasan pesawat. Beralih ke kantor operasional Sichuan Airlines, di dalam ruangan kru kabin diperlihatkan semua kru mempersiapkan penerbangan. Sebelum berangkat, kapten dan kru lainnya sarapan bersama. 公司3万多人，为什么这次偏是有这么多的选择？为什么非要说这个呢？我也想见你们了，我觉得你想见到5个人。 Sementara itu, di bandara sudah sangat ramai oleh para penumpang. Nah, di scene ini kita diperlihatkan kesibukan di dalam bandara. Pukul 5 pagi, pilot dan semua pramugari berjalan menuju pesawat. Setelah tiba di dalam pesawat, para pramugari melakukan pengecekan semua isi pesawat. Setelah semua pengecekan dilakukan dan semuanya normal, maka para penumpang diperbolehkan untuk masuk. Pesawat ini membawa 119 penumpang dan 9 kru pesawat. Setelah para penumpang masuk, pesawat pun siap diterbangkan dan pintu pesawat pun ditutup. Pesawat yang akan segera berangkat berkomunikasi dengan menara kendali. Setelah semua prosedur dijalankan, pesawat pun siap lepas landas. Sesampainya di atas, diperlihatkan sunrise yang sangat indah. Biro Kontrol Lalu Lintas Penerbangan selalu berkomunikasi dan mengawasi mereka. Selain itu, menara penerbangan Sichuan memutuskan siaran komunikasi dan mengalihkan ke bandara Zhongzhou. Para pilot pun langsung berpindah siaran komunikasi. Di atas awan semua berjalan lancar, namun pada ketinggian 9.800 meter dengan kecepatan pesawat 748 km per jam, terjadi turbulensi yang cukup kuat dan penumpang pun mulai cemas.
Para pilot langsung melapor ke Bandara Songju dan mereka mendapat izin untuk naik ketinggian. Setelah mencapai ketinggian tersebut, turbulensi pun mereda. Pramugari pun mulai melayani para penumpang. Di ruang kemudi, kapten dan kopilot mengobrol. Di sana Kapten Liu menceritakan pengalamannya dalam dunia penerbangan. Sementara itu, pesawat berada di atas dataran tinggi Tibet. Tiba-tiba kaca depan pesawat itu retak padahal tidak ada benturan sama sekali. Lalu, kapten segera melapor ke Chongju kalau kaca depan mereka retak dan memutuskan untuk mendarat darurat ke Bandara Chongju. 8633请讲。我现在有点故障，8千4我要返航了，我现在风挡链。返航重庆。返航成都。备降成都是吧？ Kaca yang pecah menyebabkan kopilot tersedot keluar. Karena perbedaan tekanan udara, untungnya dia masih tertahan oleh sabuk pengaman dan ditarik oleh kapten. Pesawat pun mulai berguncang hebat, dan pramugari menyuruh para penumpang untuk berpegangan erat. Kapten yang kesusahan menarik masuk kopilot, dia bermanuver untuk menyamakan tekanan udara di dalam pesawat agar kopilot tidak tersedot keluar. Dan hal itu menyebabkan pintu ruang kemudi terbuka. Masker oksigen pun turun dan para pramugari segera membantu menumpang. Sementara itu, pesawat terus menukik dan semakin kehilangan tekanan udara. Lalu, kapten menarik tuas, sampai akhirnya kopilot masuk kembali ke dalam pesawat. Pilot cadangan berusaha masuk ke ruang kemudi, dengan dibantu para penumpang dan pramugari. Setelah berhasil sampai, dia pun menutup pintunya. Kemudian dia memasangkan masker oksigen pada kopilot, dirinya, dan sang kapten. Di ketinggian 7.204 meter dan 180 km jarak ke Chongju, pesawat pun mulai berputar-putar. Dan di depan pesawat terlihat gumpalan awan berwarna hitam disertai petir yang menyambar. Jeder, jeder. Di sini kecerdasan pilot diperlihatkan. Pusat kontrol Chongju pun melapor ke divisi lain bahwa pesawat tersebut akan mendarat darurat di landasan mereka. Di sisi lain, kabar mengenai pesawat yang mengalami insiden pun langsung menyebar di berita dan dunia maya. Sementara itu, pesawat berputar untuk mencari jalan terbuka di tengah badai mengerikan. Penumpang pun mulai panik dan terjadilah keributan. Pesawat pun memasuki gumpalan awan hitam, dan ajaibnya, badai ini membelah seperti membukakan jalan untuk pesawat melintasinya. Dan terjadilah turbulensi yang sangat kuat, hingga koper di bagasi atas pun berjatuhan. Kemudian pesawat melewati hujan gumpalan es yang membuat badan dan sayap pesawat tingbar letak dan bergetar sangat hebat. Dan
Dan radar pesawat pun menghilang. Semua orang di ruang kontrol pun mulai pasrah. 46863，听到请回话46863。听到请回答。Namun keajaiban pun terjadi. Si pilot gaspol dan berhasil mengeluarkan pesawat dari badai yang sangat mengerikan itu. Sehingga radar pesawat pun kembali muncul di ruang kontrol penerbangan di bandara. Namun, tepat di depan pesawat, terdapat puncak gunung Galunggung, dan hampir-hampiran pesawat itu menabrak puncak gunung tersebut. Tidak sampai di situ, pesawat yang akan mendarat darurat di Bandara Cheongju melaju sangat cepat dan sangat berbahaya untuk mendarat, dikarenakan kelebihan berat dari bahan bakar. Prosedur pendaratan darurat pun disiapkan. Beberapa petugas pemadam, medis, dan para polisi juga turut mengawasi. Pesawat sudah terlihat dari kejauhan di menara kontrol bandara. Para wartawan pun sudah berkumpul. Namun di sini kecepatan pesawat melebihi 40 km per jam di atas normal. Roda pesawat mulai menyentuh aspal landasan pukul 7:56 menit dengan kecepatan 287 km per jam. Namun, kartu pembalik tidak berfungsi, sehingga laju pesawat tidak berkurang. Dan para pilot hanya mengandalkan rem untuk menghentikan pesawat sampai ban belakang pesawat itu bucat. Untungnya, kartu pembalik berfungsi kembali dan menghentikan pesawat. Para penumpang tidak percaya mereka berhasil selamat dari tragedi ini. Kemudian kapten mewakilkan para kru untuk meminta maaf pada para penumpang karena tidak mengantarkan mereka sampai ke tujuan, dan berterima kasih telah terbang bersamanya. Para penumpang pun mengapresiasi kru pesawat, dan mereka segera turun. Tak lupa mereka juga berterima kasih kepada para pramugari. Di ruang kemudi, kapten juga berterima kasih pada rekannya. Sementara itu, pramugari yang terluka langsung dilarikan ke ambulan, dan sang kapten sangat ditunggu oleh para penumpang yang ingin mengucapkan terima kasih. Ketika kapten keluar, dia disambut dengan tepuk tangan dan kru pesawat memberi hormat. Satu tahun kemudian, para pilot dan pramugari berkumpul merayakan ulang tahun pertama kesempatan hidup mereka yang kedua kali, dan film pun tamat. The seasons come and go like thoughts of you, like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful